Kali ini, alat konspirasi ingin membahas tentang sebuah gambar burik yang bisa membongkar kasus kriminal tingkat tinggi. Sebuah petunjuk yang datangnya tak disangka-sangka membantu polisi menemukan puzzle-puzzle dalam memecahkan kasus ini. Menarik untuk kita bahas. Siapa di sini yang melihat gue kembali lagi adalah seorang alat jelas. Siapa di sini yang melihat kembali lagi adalah seorang alat jelas. Siapa di sini yang melihat gue seorang alat jelas. Siapa di sini yang melihat gue 16 tahun. Hai sobat horor, balik lagi ngonten lagi. Kembali lagi di channel Alat Konspirasi, channel yang membuat kalian lebih berhati-hati dan membuat kalian berpikir ketika menghadapi situasi-situasi kriminal menegangkan. Kali ini, Alat Konspirasi ingin membahas tentang sebuah gambar burik yang bisa membongkar kasus kriminal tingkat tinggi. Sebuah petunjuk yang datangnya tak disangka-sangka membantu polisi menemukan puzzle-puzzle dalam memecahkan kasus ini. Menarik untuk kita bahas. Gimana kelanjutan kisahnya? Yuk cek, ini faktanya. Semua berawal dari sebuah telepon pengaduan seorang karyawan sebuah perusahaan yang mengadukan salah satu kawannya tidak terlihat di tempat kerjanya selama 3 hari berturut-turut. Di mana di Amerika Serikat apabila ada seseorang yang tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut dinyatakan sebagai standar bahwa orang tersebut akan resign atau orang tersebut hilang. Tak lama, petugas dari kepolisian Lakewood segera menuju ke tempat tinggal korban. Oh ya, perkenalkan, korban kita kali ini bernama Roa Aldano, seorang wanita berusia 24 tahun. Ia adalah imigran keturunan Irak yang memutuskan untuk mencari suaka ke daerah Amerika Serikat. Roa datang bersama suami dan seorang anak. Kembali lagi pada pencarian korban, yaitu Roa. Petugas segera meluncur ke apartemennya tepat pada tanggal 19 Oktober tahun 2016. Saat mengetuk pintu apartemennya, petugas tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Petugas mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Pasalnya, ada sebuah aroma busuk yang tercium dari sela pintu apartemen milik Roa. Di Amerika Serikat, petugas tidak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat tinggal seseorang. Hal ini merupakan hal ilegal. Berhubung awal kedatangan petugas adalah pengaduan orang hilang, akhirnya mereka harus membuat surat perintah tugas untuk dapat masuk menggeledah ke dalam apartemen Roa. Sembari menunggu surat perintah tugas, mereka mencoba mencari petunjuk keberadaan Roa dengan bertanya pada tetangga sebelah apartemennya. Hello. Hi. How you doing, sir? Good. Have you seen her from your neighbor? No, not today. When's the last time you saw her? I've seen her in a couple of days. Haven't A seen couple her of yet. days. How often do you usually see her? Maybe once or twice a week. Curiga dengan pernyataan tetangga sebelah apartemennya yang menyebutkan bahwa Roa sudah tidak terlihat dalam beberapa hari terakhir. Segera setelah mendapatkan surat perintah tugas, petugas kepolisian menelpon pihak apartemen untuk membantu membuka kamar milik Roa. Betapa terkejutnya petugas kepolisian ketika mendapati di dalam rumah Roa nampak seperti bekas seseorang yang tengah bertengkar. Beberapa pakaian berserakan dan makanan ada yang berjamur. Sumber bau aneh dampaknya berasal dari dapur. Ada sebuah ayam potong bakar yang dibiarkan begitu saja di atas kompor. Nampaknya penghuninya sedang terburu-buru meninggalkan apartemennya. Di dalam, petugas tidak menjumpai sosok Roa dan anaknya. Mereka segera mencari informasi dengan siapa terakhir
Roa berkomunikasi. Setelah mendapatkan beberapa data, kemungkinan pertama adalah teman prianya yang bernama Hamzah. Dia adalah teman dekat dari bos tempat Roa bekerja. Kemungkinan selanjutnya adalah mantan suaminya yang bernama Fat Muhammad Shahed. Mereka datang bersama pertama kali mendarat di California, kemudian pindah ke daerah Cleveland. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, Roa memutuskan untuk bercerai dengan Fahad. Roa memenangkan hak asuh atas anaknya. Sejak saat itu, dunianya terfokus pada anak laki-lakinya. Petugas segera memanggil teman prianya, yaitu Hamzah, untuk diinterogasi. When the first time we met, she was talking about times he comes in, because he's like, I have a lot of friends that comes in, like family friends, and sometimes he comes in, he just creeps and stuff like that. So then at 6:35, I told her that I have to leave, and I was gonna leave, and then she wanted to check from the little thing by the door if he's there, because sometimes he gets in, and he was there. What do you mean she checked? What did she check? Like there's a door and there's a little eye peephole thing? Yeah. Okay. Because like I said, she's really afraid of it. Okay. Like not afraid, but I would say she doesn't want any problems with him. So then and she was kind of all worried and stuff like that. Hamzah mengatakan bahwa dia terakhir melihat Roa di apartemennya. Dia mengaku sempat diajak menuju apartemen Roa untuk sekedar ngobrol santai di sana. Waktu menunjukkan ketika Hamzah berada di dalam kediaman apartemen Roa. Pada saat itu, tepat Roa hilang. Menarik. Petugas mencurigai Hamzah turut terlibat dalam hilangnya Roa. Berhubung tidak adanya barang bukti yang menjurus pada Hamzah, petugas tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pada keterangan yang disampaikan, Hamzah berujar bahwa Roa sangat khawatir tentang mantan suaminya. Roa juga bercerita bahwa hak asuh atas anaknya turut membuat sang mantan suami memiliki dendam tersendiri padanya. Roa juga mengatakan bahwa dirinya merasa tidak aman dikarenakan mantan suaminya terkadang masih menghubungi dan mengancamnya. Pada saat Hamzah berada di apartemen Roa, dia melihat Roa tampak gelisah dan sesekali memeriksa lorong apartemen. Beralih pada Fahad, mantan suaminya, petugas juga mencari tahu latar belakangnya. Dikarenakan perpisahan antara Roa dan Fahad bukan sebuah perpisahan yang baik. Ada catatan pengadilan yang menyebutkan bahwa Fahad sering mengancam dan menyakiti Roa. Dengan dibekali surat perintah tugas, petugas segera menuju tempat kerja Fahad untuk menginterogasinya. Fahad ditemukan bekerja seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu. Tetapi polisi tetap membawanya ke ruang interogasi. Ditemukan bahwa Fahad melanggar keputusan pengadilan. Dia masih sering mengunjungi Roa di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sehingga hal tersebut membuat dirinya ditahan. Berikut video interogasi Fahad. Could you tell me the last time that you saw your ex-wife? Do you know what day in particular? 16. جتني على البيت. She came to my house. Why did she come to your house? She dropped off. Did she tell you where she was going? She was going to Michigan to Detroit. حفلة كانت. Function, like a party. قالت لي ثاني يوم أنا جاية. And she said that she would be right back the following day. Pada akhirnya, Fahad ditahan di penjara daerah Cuyahoga, Amerika Serikat. Di luar tuduhan kasus hilangnya Roa, sang mantan istri. Hal ini masih membuat pihak kepolisian tidak puas karena di luar sana masih ada Roa yang belum ditemukan. Titik harapan muncul pada saat malam kejadian
di handphone milik Fahad ada sebuah panggilan masuk. Ini lebih dari sekedar petunjuk. Nomor itu milik seorang pria yang bernama Amar Sani, teman dekat Fahad. Mengejutkannya, ketika polisi memeriksa data lokasi telepon milik Amar pada malam kejadian, ternyata posisinya tepat berada di luar apartemen Fahad. Pada tanggal 19 November, petugas kepolisian Lakewood segera memanggil Amar untuk diinterogasi. The day I'm focusing on is the 16th of October, the day that you were at work. بالشغل 9:30 طلع. I 9:30 he left the work. Before that, Fahad called him. 7:30 اتصل عليه فهد. 7:30, 7:30. Around 7:30 called. Yeah, he said, I'm here, not gonna be home about 10 o'clock. I went to his house, close to his house. Like in the street, I called him and he came down. They went to like a convenience store to bring some cigarettes. If we find out that she is harmed, the people responsible go to prison. If people are not citizens, you could be subject to deportation. There's no problems. I'm really ready to help with anything. And it doesn't mean deportation with you and your wife. That means you deportation. Wife stays here. I'm ready for anything if I'm involved. I'm ready for anything, but what I really would like to have is the truth. Interogasi berjalan sangat lancar, akan tetapi tetap ada faktor yang membuatnya sedikit mengganggu, yaitu Amar tidak dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Amar mengaku dia tidak tahu menahu terkait kasus hilangnya Roa. Dia hanya mengatakan pada saat malam itu dia ditelepon oleh Fahad untuk datang ke rumahnya. Mereka merokok di luar bersama, berbincang, dan setelahnya dia pulang menuju Walmart sendirian untuk berbelanja. Berbekal keterangan dari Amar Sani, petugas mencari rekaman CCTV pada saat dia berada di Walmart. Awalnya semua berjalan sesuai keterangan Amar sampai pada satu video yang menunjukkan ternyata dia berjalan masuk ke dalam Walmart bersama dengan seseorang. Tebak siapa? Ya, Fahad. Amar terlihat masuk ke dalam Walmart bersama Fahad, berbelanja sebuah sekop dan membayar di kasir. At that time, we did see both him and Amir Sami, him being Fahad, enter the Walmart. The footage from inside the store showed both men entering through the front door, walking toward the hardware section. There, on camera, Fahad reached for a 6-foot digging shovel. Amar stood right beside him. Both men proceeded to the checkout, bought the shovel, and left. Petugas pun memanggil kembali Amar. Dia diinterogasi perihal ketidakcocokan keterangannya kemarin. Pada panggilan kedua, dia tetap bersikukuh tidak mengakui hal itu. Dan dia berkata bahwa dia terlalu banyak meminum obat sehingga mungkin ada beberapa kejadian yang tidak dia ingat. Hal ini memicu petugas untuk mencurigainya terlibat dalam kasus hilangnya Roa. Mendapati respon Amar Sani yang berbohong saat interogasi, dia didakwa menghalangi keadilan dan menghalangi urusan kepolisian, sehingga dia juga ditahan. Dengan ditahannya Fahad dan Amar, polisi menganggap tidak ada jalan keluar lagi dalam proses pencarian Roa. Waktu berlalu, ada sebuah petunjuk yang datangnya tidak diduga-duga. Tepat ketika kasus ini akan terhenti, ada sebuah panggilan telepon pada 911 yang akan membalikkan keadaan. Berikut cuplikannya. Michael, Police and Fire. Hi, yes, I have information about a missing person. Okay. Her name is Roa. It's Roaa. Right. I don't know how to say her last name. But
I know who you're talking about, though. It's on Friday after work. My boyfriend called me and said he didn't tell me what was said, and like his wife is missing. What's that about? And he's like, I don't know. And I was like, well, that's weird. He's like, yeah. So then when he told me on Friday, because he's like, I'm getting a little nervous, this guy's getting paranoid or something like that. And I was like, okay. So I don't know, but I just wanted to tell you guys, whatever information you need to know. Ternyata pacar penelpon itu merupakan teman satu sel Fahad. Mengejutkan, dia mengatakan bahwa pacarnya memiliki petunjuk terkait dengan hilangnya seorang wanita yang bernama Roa, R-O-A, Roa. Beruntungnya, pacarnya fasih dalam berbahasa Arab, sehingga hal ini memudahkan pacarnya dapat berkomunikasi dengan detail sama Fahad. Tak lama, petugas segera menginterogasi napi satu sel dengan Fahad. Dia tidak hanya membawa cerita, akan tetapi dia juga membawa sebuah peta yang digambar dengan tangan. Ada sebuah koordinat yang menunjukkan sebuah makam. Disangka ini awal dari sebuah petunjuk terbongkarnya kasus Roa. What is this right here? First, you want me to tell you why he wrote it? You want me to move my body? Where Fahad had buried Roa? These maps indicated the place where Roa was buried. The inmate said Fahad thought he'd made a friend behind bars, and that's when he started talking. This new information was very exciting for us, but we did not want to get too far ahead of ourselves at this point yet. Segera mereka menuju titik koordinat gambar burik tersebut. Fahad membuka diri kepada kawannya sesama napi dan menceritakan dengan detail di mana dia menguburkan mantan istrinya. Dan napi itu segera membuat sebuah sketsa berdasarkan cerita dari Fahad. Tidak hanya memberikan koordinat makam Roa, Fahad juga bercerita dia membunuh mantan istrinya dikarenakan pada saat berkunjung ke apartemennya, dia mendapati istrinya sedang berhubungan dengan kawan prianya yang bernama Hamzah. Sangat mengejutkan. Hal itu memicu terjadinya kejadian ini. Kembali lagi pada proses pencarian Roa. Petugas diantar menuju sebuah hutan dekat kota, tepat di dekat aliran sungai. Petugas segera menggali dan menemukan sebuah kain kanvas yang sepertinya itu adalah sebuah tas. Tak lama muncul sosok mayat yang tergeletak di sana. Beruntung petugas menemukan Roa, tetapi sekarang sudah tidak bernyawa. Segera petugas mendesak Fahad untuk mengakui perbuatannya. I'm looking at her. She's coming my way. She thinks I'm sleeping, but I'm wide awake and I'm watching her come towards me. He jumps out of bed. He attempts to disarm her of the knife. And in doing so, he gets behind her and begins to choke her. At some point, she becomes unconscious and falls to the floor. I know that she's dead. I put her in a bag. So I ended up putting the bag in her car, took the shovel, took her to the park. I dug up a hole for about 2 hours, buried her. Pada sesi interogasi, Fahad mengatakan hal yang belum dikatakan sebelumnya. Dia mengaku datang ke apartemen Roa bersama anaknya dan memilih berdamai untuk mantan istrinya. Fahad mengatakan bahwa mereka akan segera rujuk kembali. Di tengah malam, ada sesuatu yang membuatnya overthinking dan tidak bisa tidur. Menurutnya, dia mendengar ada suara berasal dari arah dapur dan itu adalah sosok Roa berdiri memegang pisau dan menatapnya saat dia sedang
berbaring di tempat tidur. Merasa panik, akhirnya Fahad segera berdiri dan merebut pisau itu dari Roa. Fahad segera membuang pisau itu dan mencekik leher Roa. Tanpa sengaja, dia membuat Roa saat itu juga mati karena kekurangan oksigen. Setelah tahu mantan istrinya mati, dia segera memasukkan jasadnya ke dalam sebuah tas berbahan kanvas dan menaruhnya di bagasi mobil. Fahad segera menuju ke sebuah hutan kota dan mengubur jasad mantan istrinya di sana. Butuh waktu lebih dari setahun untuk mengungkap kasus hilangnya Roa. Pada tanggal 18 Januari tahun 2018, Fahad mengaku bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja terhadap mantan istrinya. Di samping itu, dia juga menghadapi tuduhan penculikan dan perampokan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun terhadap Fahad. Namun masih ada hukuman tambahan lagi. Setelah Fahad menjalani masa hukumannya, dia akan dideportasi kembali ke Irak, negara asal Fahad dan Roa. Temannya, Amar Sani, juga turut ditahan atas tuduhan membantu menutupi kejahatan dan ditahan selama 18 bulan. Roa merupakan gambaran seorang wanita kuat yang mampu bertahan hidup sebagai seorang single parent, tapi hidupnya harus diambil oleh orang yang dahulu sangat dia cintai. Oke sobat horor, itulah sepenggal kisah mengerikan sekaligus menyedihkan yang harus dialami oleh seorang wanita yang bernama Roa Aldanun. Sebuah gambar burik dapat membantu membongkar tindak kriminal tingkat tinggi yang terkubur selama bertahun-tahun. Kalau kalian suka dengan konten storytelling, kejadian-kejadian kriminal menarik seperti ini, bantu channel kami dengan cara klik like dan subscribe. See you in the next video. Bye.